Seperti biasa, kali ini kita akan unboxing dan review singkat salah satu smartphone flagshipnya Samsung, yakni Galaxy Z Flip 4 5G. Langsung aja kita unboxing. Kelengkapan isi box paket penjualannya itu ada perangkat, jarum pembuka SIM, buku panduan, kartu garansi dan kabel USB Type-C. Lanjut kita review singkat HP-nya. Samsung Galaxy Z Flip 4 5G hadir berdimensi lebih kompak, meski profil bodinya relatif masih sama dengan Galaxy Z Flip 3. Desainnya yang unik, foldable dan mungil ketika ditutup ini, makin terkesan trendy dengan balutan permukaan berwarna matte, sementara frame armor aluminiumnya glossy. Ponsel lipat ini memiliki kualitas rancangan yang cukup kokoh, diperkuat dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus dan Ultra Thin Glass yang menjaga dan meningkatkan ketahanan layar saat dibuka tutup. Engselnya pun didesain lebih tipis dan lebih kuat dengan dua bumper karet kecil di bagian bawah, serta terdapat magnet di kedua sisi bagian belakang untuk melindungi dua sisi layar saat dilipat. Meski masih terlihat gap antar bagian lipatannya, namun masih tetap aman dan nyaman digenggam sekalipun terkena cipratan air maupun keringat saat masuk saku, karena Z Flip 4 sudah mengantongi sertifikasi tahan air IPX8. Di lini audionya, selain dilengkapi fitur Adapt Sound yang mampu menyesuaikan suara dengan telinga, kualitas speaker stereonya ini sudah cukup lantang dan jelas dengan dukungan Dolby Atmos dan Dolby Atmos 4Game. Smartphone flagship ini memiliki dua layar, yakni layar utama atau dalam terlihat saat dibuka dan layar luar atau cover screen di bagian belakangnya. Cover screen-nya berukuran 1,9 inch Super AMOLED beresolusi 260x512 piksel, didukung Corning Gorilla Glass Victus Plus yang sudah cukup aman dan nyaman untuk akses notifikasi maupun widgets. Kemudian layar utamanya membawa panel Dynamic AMOLED 2X beresolusi 2640x1080 piksel, didukung refresh rate 120 Hz yang adaptif dan tingkat kecerahan layar hingga 1200 nits serta perlindungan lapisan Ultra Thin Glass yang dirancang lebih kuat. Selain tampilan warna layarnya yang cerah, saturasi dan kontrasnya pun sangat memuaskan serta memanjakan mata. Meski cekungan lipatan bagian tengah masih terlihat, tapi akan hilang setelah beberapa waktu penggunaan dan tidak berpengaruh signifikan pada pemakaian. Tak hanya terasa nyaman saat menonton berkat rasio layar yang cukup lebar, bermultitasking Ria pun terasa sangat leluasa dengan dua aplikasi yang terbagi menjadi dua bagian rata dengan tampilan kotaknya. Dapur pacu smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, berfabrikasi 4nm octa-core yang lebih efisien daya serta punya suhu yang lebih adem. Ditandemkan dengan GPU Adreno 730 dan RAM 8GB yang dapat diperluas melalui fitur RAM Plus, serta opsi penyimpanan internal hingga 512GB tanpa slot eksternal. Soal performanya, Z Flip 4 terbilang sudah sangat gegas, cukup memenuhi kebutuhan harian seperti untuk bekerja, berjejaring sosial maupun bermain game sekelas Genshin Impact, dapat mudah dilibasnya tanpa kendala berarti. Sektor dayanya yang tergolong kecil di zaman now,
Samsung Galaxy Z Flip 4 5G disokong tenaga baterai berkapasitas 3700 mAh, didukung teknologi pengisian daya cepat 25 Watt dan wireless charging serta opsi reverse charging. Dikombinasikan dengan chipset bawaannya yang lebih efisien dan adem, membuat daya tahannya ini sangat bisa diandalkan untuk aktivitas seharian penuh dengan mobilitas tinggi. Z Flip 4 5G membawa antarmuka One UI 4.1.1 berbasis Android 12 yang upgradable. Selain menghadirkan fitur penunjang ekosistemnya yang serba terkoneksi dengan keamanannya di era digital saat ini, pada cover screen-nya kini lebih banyak fungsi dengan pilihan preset dan akses toggle seperti Wi-Fi, Bluetooth, center serta lainnya. Meski fitur Samsung DeX absen di HP ini, fitur lainnya seperti Edge Panel dan beberapa aplikasi seperti YouTube serta Google Duo sudah dioptimalkan pada tampilan Flex Mode. Sementara untuk semua aplikasi lainnya, terdapat mode khusus yang bisa mengubah setengah bagian bawah layar sebagai touchpad dengan sejumlah pintasan esensialnya. Jadi seperti sedang pakai laptop mini. Urusan game. Selain sudah dibekali fitur game launcher sebagai katalog untuk mendapatkan berbagai koleksi game secara instan, Samsung juga menambahkan menu lainnya seperti Discord dan Game Booster yang dapat mengatur beragam settingan agar fokus, tidak terganggu saat bermain. Kemudian mode kameranya pun juga lebih banyak, salah satunya akses mode portrait dan foto dengan rasio sesungguhnya dari layar luar. Hadir di kelas atas membawa berbagai fitur flagship dengan kualitas oke punya. Overall, Samsung Galaxy Z Flip 4 5G bisa dibilang smartphone foldable impian yang canggih dan praktis, mudah dibawa kemana-mana dengan sederet teknologi fitur kekiniannya yang tidak mudah ditemukan di HP konvensional lainnya. Dengan rancangan dan daya tahannya yang diperkuat, tak perlu khawatir akan durabilitasnya. Mulai dari desain unik dengan opsi warna kekinian, chipset kencang dan adem, kamera lebih bagus hingga baterai awet dan harganya yang sedikit lebih murah di kelasnya. Di sisi foto dan video dengan sensor dan sederet fitur canggihnya, baik kamera depan maupun belakang, kemampuan tangkapan gambarnya ini cukup memuaskan di berbagai kondisi pencahayaan dengan kualitas yang terbilang oke di kelasnya. Bagian depan, dibekali satu lensa berkualitas resolusi 10 megapiksel dengan aperture f2.4 untuk kamera selfie. Bagian belakangnya, dikonfigurasi dua lensa kamera yang dilengkapi lampu kilat. Sensor utamanya berdimensi lebih besar, yakni 12 megapiksel dengan aperture f1.8 untuk kamera wide angle yang sudah didukung OIS dan dual pixel AF. Lalu kamera ultra wide-nya 12 megapiksel aperture f2.2 dengan bidang pandang hingga 123 derajat. Kemudian videonya, Z Flip 4 terbilang smartphone yang praktis dan asik buat vlogging. Flex Mode-nya juga memudahkan ambil video dari berbagai sudut. Mau ala handycam, bisa. Ambil video flat lay pun, bisa. Soal perekamannya, ponsel ini dapat menghasilkan video dengan gerakan cukup stabil secara bawaan. Kemudian untuk semua sensor kameranya bisa merekam video hingga 4K 30 fps. Hanya sensor utamanya saja yang bisa mencapai 4K 60 fps. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe serta nyalakan lonceng untuk update channel kami. We'll be right back.